waktu haji lewat ke sini. Satu kamarnya itu nggak dapat 20 juta, Bun. Satu kamar ya? Iya, di saat haji. Coba, ini jalan buntu, guys. Ke sana buntu, ya. Karena di sana nanti ditutup. Satu malam tuh nggak dapat 20 juta nih di sini perhotelan. Jadi nanti mah nggak ada kendaraan lalu. Nggak ada. Jangankan kendaraan, manusia aja sempit ini, iya. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. Di video kali ini saya sama Abun mau nge-share buat teman-teman semua perhotelan tersembunyi di kota Mekah, tapi yang paling diburu sama jemaah haji, khususnya haji tanpa antri atau haji furoda, ya. Tempatnya itu di mana? Nah, kalian pasti penasaran. Sekarang ini saya berada di atas gunung, guys, tuh, ya. Di depan saya, cuman mataharinya sekarang ada di depan, ya. Di depan saya ini jadi backlight. Di balik gunung ini Mina, ya. Dan itu jalan kereta. Nah, ini jalan kereta di Jamarat. Nah, hotel ini nih, gedung ini nih. Nah, dimulai dari ini nih, gedung ini nih. Nah, ini sampai ke sini, ya. Hotel ini nggak pernah diisi kalau bukan haji. Itu yang ujung jembatan itu ya kan? Ini nih, bangunan ini nih, Bun. Nah, bangunan yang ini nih. Bukan yang ini ya, yang jauh tuh, Bun. Berjejer sampai ke sana tuh, Bun, tuh. Ini hotel nggak pernah diisi selain untuk haji. Biasanya travel besar dan uangnya banyak, biasanya udah ngebooking jauh-jauh hari tuh, Bun. Abun aja nggak nyangka, coba. Hotel ini jaraknya ke Masjidil Haram itu jauh loh, Bun. Jauh, cuma dekat di Jamarat. Jamarat, karena rangkaian haji yang memerlukan beberapa hari untuk tempat tinggal itu jadi daerah sini. 8 kilo kan ke Masjidil Haram? 8 kilo ya. Jaraknya 8 kilo, guys. Jaraknya 8 kilo, tapi paling diburu sama jemaah haji, khususnya orang-orang kaya yang mau haji. Karena kita kan bermalam 3 malam di sana. 3 malam. Ini juga kan mahal ini. Oh iya. Setara bintang 5 ini kalau pas musim haji, ini perumahan-perumahan. Perumahan ini, Bun. Iya. Rumah ini nih, apartemen ini nggak pernah dihuni, Bun. Tapi nanti nih ya, nanti Haji, ya? pas haji saya mau opening lagi di sini. Nggak tahu diisi orang mana, nggak tahu nih ya. Nih. Jadi kan kalau harganya 1.000, jadi berapa ribu? Berapa kali lipat naiknya? Oh, mahal banget. Nah, ini nih, udah dipasang ini nih, ya. Untuk haji ini. Iya. Ini mending nggak pernah disewakan selain haji. Nah, rumah-rumah yang lain yang disewakan itu yang sekarang penghuninya siap diusir massal ya. Mungkin nanti setelah setelah Kosong kan? apa? Udah kosong kan? Asli. Iya. Nah, ini nih apartemen ini nih ya. Abang juga tadinya kan mau pindah ke belakang rumah Kang Alman. Iya. Karena mau masuki musim haji, ininya mahal lagi. Mahal lagi, Bun, Berapa sekarang. kali lipat. Iya, jadi orang Mekah itu nggak perlu kerja, beres haji dia beli mobil baru. Nah, ini yang punya apartemen ini ternyata rumahnya ini, Bun. Ini ya. Rumahnya ini. Tiba-tiba ya kemarin selesai haji dia beli mobil Fortuner baru. Nah, ini nih ya. Punya apartemen satu bisa jadi miliarder ya kan? Wow. Nah, ini jalan, jangan salah, Bun. Nanti kalau pas haji, tiba-tiba ada bis banyak masuk ke sini. Susah ini area sini kan. Soalnya di sana kan ada checkpoint lagi berapa lapis. Iya. Oke, pasti kalian penasaran perhotelan haji tanpa antri yang tersembunyi tapi harganya mahal luar biasa ya. Tidak semua haji furoda itu tinggalnya di hotel ini di saat pas 3 hari di Mina ya, untuk mabit di Mina. Jadi Hotelnya nggak ini. semua bisa beroda di situ ya kan? Iya.
Oke, sekarang kita sudah sampai di depan perhotelan mewah yang tersembunyi di pusat kota Mekah, yaitu Al Aziziyah. Lihat ya, hotelnya seperti ini. Dan jaraknya, lihat, di depan saya ini, mataharinya guys. Nah ini Jamarat ini, Jamarat ya. Jadi rumah-rumah tua ini punya nilai ekonomis yang tinggi di saat haji. Ini haji-haji furoda, kalau nggak kebagian hotel ini nih, mereka di sini, ya. Tuh, lihat Dream Tour, ya. Sebelah sana kan. Terus itu apa itu? Travel and Tour ya. Saya sebutin tuh. Ini haji-haji furoda di sini. Udah salah. Hah? Nah, ini Jad Malaysia ini. Jalan ini kosong ya, kosong. Tapi nanti pas haji, ya Allah, Mas Bud, jangan naik ke situ. Nah makanya kok ini jalan dipagar gitu. Pertama datang ke sini ada pagarnya. Nggak taunya memang kalau haji ini ditutup nih. Ini jalan. Iya ditutup Bun. Nggak boleh ada jalan, ada mobil jalan lewat ke sini nih, khusus orang jemaah haji yang lewat ke sini. Ini yang megah kan? Iya, Darsalah ya. Iya, Dar Salah. Nah, apartemen ini sekarang sudah mulai dikosongkan ya. Jadi apartemen ini persis berada di belakang Jamarat. Ini deket banget Bun, iya nggak? Ini harganya pasti mahal Bun. Nanti pas haji coba dicek ke sini Bun. Ini jalannya jalan buntu tuh. Oke, balik kita ke sana lah Bun. Ini belum haji aja sampahnya udah kayak gini. Nanti pas haji, Allahu Akbar. Oke, sekarang kita lanjut lagi di sini. Ini udah hotel megah, lihat. Namanya Manazil Al Makom Hotel, ya. Ini hotel segede ini Bun, kosong loh. Tuh. Iya, tuh, lihat. Di bawahnya. Nanti pas haji, ya Allah, jangan harap ini ada tempat kosong di hotel ini ya. Nah ini nih, coba berapa tingkat ini Bun? Namanya Darsalah. Sampai waktu pertama saya datang ke Mekah, melihat bangunan ini kok kosong gitu kan. Dan ternyata Setahun sekali dipakai. walaupun setahun sekali, ini hotel satu kamarnya enggak apa. Satu kamarnya, saya waktu haji lewat ke sini, satu kamarnya itu nggak dapat 20 juta Bun. Satu kamar ya. Iya, di saat haji. Coba, ini jalan buntu guys. Ke sana buntu ya. Karena di sana nanti ditutup. Satu malam tuh nggak dapat 20 juta nih di sini perhotelan. Jadi nanti emang nggak ada kendaraan lalu. Nggak ada. Jangankan kendaraan, manusia aja sempit ini, iya. Kebayang nggak umat muslim di seluruh dunia tumplek semua ke sini. Nah ini langganan travel besar di Indonesia. Nggak usah saya sebut lah nama travelnya, karena nggak dibayar. Ini nih, ini kemarin penuh sama orang Indonesia ini. Ya, tapi ini apa ya? Seperti dar gitu ya Bun ya. Jadi di sini itu bukan yang reguler ya kan? Bukan reguler mah, bukan di tempat kayak gini. Sebelah sana kan? Iya. Biasanya dari Lebak Banten dulu. Lihat jalannya kosong ya. Di sini ada perhotelan yang semalamnya nggak dapat 20 juta semalam di saat musim haji. Tuh, jalannya kosong karena memang jalannya jalan buntu. Jadi memang targetnya itu untuk jemaah haji ya kan? Jemaah haji, iya. Haji itu di sini, Allahu Akbar, keberkahan haji ya luar biasa. Walaupun cuma 1 tahun sekali, tapi bikin kaya semua orang. Ada motor Mio Bun. Oke, sekarang kita ke sana. Di sana itu ada Albek yang dibuka 1 tahun sekali. Mual mang.
ada Albek yang dibuka 1 tahun sekali. Nih, lihat. Dan ngantrinya minta ampun kan? Iya. Tuh, di depan tuh ada apa? Bekalah. Ada toko yang dibuka 1 tahun sekali, tapi harga sewanya sekali buka, Bun. Allah. Ini yang ada orang duduk tuh. Iya, ditutup gitu kan. Iya, itu cuman jualan air doang, Bun. Bukanya hanya satu minggu. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Ini di belakang saya, hotel yang hanya berdiri sendiri di sini di depan Jamarat. Jadi hotel ini jaraknya ke Masjidil Haram 8 kilo kan? 8 kilo ya. Hotel ini hanya sendirian. Tapi di saat haji, ya Allah, hotel ini satu kamarnya nggak dapat 20 juta satu malam. Namanya itu Qasr Al Talayi Hotel. Yang jaraknya untuk orang mabit ini hotel yang paling dekat, Bun, ya. Kalau hotel Di sampingnya. iya, kalau hotel tadi di sebelah sini, guys. Ini belum ini ya kan? Belum. Nih, lihat. Jadi tinggal turun terus jalan ke sana. Ya. Luar biasa, dan ini sedang apa? Perbaikan karena nanti ini untuk perlintasan jemaah haji di saat setelah mabit, Bun. Nah, ini food truck ini sekarang udah siap-siap nih ya, dibersihkan, dan harga sewanya food truck ini mahalnya luar biasa. Dan ini hotel termahal di saat haji ya. Sekarang jemaahnya sudah mulai pada check out karena tanggal 29 tanggal terakhir jemaah umroh harus bersih dari kota suci Mekah, Bun. Ini jemaah dari Turki, dan hotel ini hanya dihuni sama orang Turki, orang Indonesia di saat umroh kejauhan, Bun. Padahal ini punya shuttle. Jadi di depan saya ini ada Bin Daud, Bun. Bin Daud sisa. Bin Daud yang meninggalkan jutaan kenangan jemaah haji di saat hajian, pasti belanja makanan dan minuman di situ. Nah, nggak belanja juga pasti ngadem di situ. Ngadem betul. Ngadem lu. Ini hotel termahal di saat haji yang jaraknya paling dekat dengan Jamarat ya, luar biasa. Nah, ini tenda untuk petugas haji. Luar biasa. Ini hotel hanya berdiri sendirian, nggak ada temannya, Bun, ya. Ini nih ya. Iya, Yang ini. Masya Allah. Qasr Al Talayi Hotel. Doa saya di Tanah Suci Mekah buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke 2 Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh dunia biar teman-teman yang belum pernah datang ke 2 Tanah Suci Mekah dan Madinah jadi tahu dan lebih terinspirasi dan termotivasi lagi untuk datang ke 2 Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.